Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Tuhan, terima kasih karena salib-Mu kami hari ini bisa ada sebagaimana kami ada. Tuhan, panggil kami ke dalam rumah-Mu untuk bersama-sama berdoa, dan sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya pada pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga waktu kami membaca firman-Mu, Tuhan, Kau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Di masa-masa lain ini Tuhan, biar semuanya kami melihat kebaikan Tuhan yang mencari kami yang terhilang ini. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon. Amin. Sila duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Tema kita hari ini menemukan Zakheus. Finding Zacchaeus dari Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara, bagian firman Tuhan ini pasti sudah, kalau bukan pernah, sering kita dengar Bapak Saudara. Tapi biarlah kita mengingat kembali di line yang pertama ini, siapa kita di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Yang pertama mari kita temui Zakheus, tokoh utama kita di samping Tuhan Yesus. So, siapa Zakheus? Di ayat 2 kita membaca begini, dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Itu menjadi keterangan yang paling pertama dijelaskan tentang siapa Zakheus yang kita baca. Bapak Saudara, seorang pemungut cukai atau menjadi pemungut cukai itu bukan hal yang biasa. Kalau sekarang petugas pajak, ya biasa gitu ya. Tapi kalau zaman itu menjadi pemungut cukai, petugas pajak, itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada faktor-faktor politis di dalamnya. Karena yang menjadi pemungut cukai pada umumnya juga adalah orang-orang Yahudi sebangsa dari orang yang kepadanya dia tarik pajak, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat dari perspektifnya sesama pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara, siapa pemungut cukai dari salah satu dari 12 Rasul Yesus? Matius ya. Coba kita lihat apa kata dia ya. Yang pertama kita melihat coba di Matius 9 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kelompok pemungut cukai dan orang berdosa itu stratanya atau status sosialnya sama. Lalu makan bersama-sama dia dan murid-muridnya. Kemudian diulangi di ayat 11.
Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Saya bayangin kalau saya jadi Matius di sana ya, lagi berusaha untuk mencari tahu siapa Yesus, ingin bertobat, lalu ketika Yesus kasih undangan dan saya ikut Yesus dan mengundang Yesus masuk di rumah saya, lalu kemudian kita makan sama-sama satu meja. Lalu orang-orang Farisi yang memang level rohaninya itu beda, tanda kutip, mulai mengejek kalau bukan bersungut-sungut. Bagaimana mungkin guru makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Seakan-akan seorang pemungut cukai itu salah banget gitu. Salah banget. Dan memang Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai ini memang bekerja untuk orang Romawi. Dan orang Romawi bukan gak ada taktiknya. Dia sengaja orang-orang yang bisa dia baca memang punya hati yang rakus, hati yang serakah, hati yang ingin kalau bisa dapat uang dengan mudah. Dan kemudian didapatlah Matius dan Zakius yang kita baca di sini. Bukan itu saja. Di Matius pasal yang ke-18, ayat 15 sampai 17, firman Tuhan bilang begini. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau tadi di awal kelompok orang berdosa. Tapi mungkin di dalam kelompok orang berdosa ada orang-orang yang tetap kenal Allah dan takut akan Allah. Walaupun sedikit. Dan itu yang ngomong orang Farisi. Tapi di bagian ini yang ngomong Tuhan Yesus. Seakan-akan tuh pemungut cukai itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betapa buruknya label yang ditempelkan pada orang-orang macam pemungut cukai seperti ini. Ini Zakius. Tapi Zakius jauh lebih parah. Kenapa? Karena dia bukan sekedar pemungut cukai. Tadi kita baca dia adalah kepala pemungut cukai. Para pemungut cukai yang sudah tidak disukai masyarakat itu bekerja pada Zakius. Ini bosnya ini. Kalau ada pemungut cukai yang ingin dibasmi, basmilah dulu Zakius. Sampah masyarakat itu. Yang membuat hidup kita orang Yahudi ini susah, sulit. Zakius namanya. Saudara, itu Zakius, sampah masyarakat, yang mendapatkan keuntungan dengan membuat sengsara orang-orang Yahudi sebangsanya. Kalau dia bisa langsung dibunuh kali. Bukan hanya dia kepala pemungut cukai, kita baca juga di ayat yang sama, di situ dikatakan dia juga adalah orang yang kaya. Kalau pemungut cukai itu mengambil keuntungan, sudah ditentukan fee-nya dari orang Romawi, tapi dia mau ambil keuntungan lagi secara pribadi, selain dapat gaji dari pemerintah Romawi. Bayangkan betapa kayanya Zakius. Bayangkan betapa sinisnya orang-orang terhadap dia. Dia mau apapun dia bisa beli. Mau kenyamanan, dia bisa dapatkan. Mau keamanan, dia punya koneksi orang Romawi. Tapi anehnya, di bagian yang kita baca, ketika Yesus melintas di kota Yeriko, ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Secara kebutuhan, bukan hanya pokok, bukan hanya jasmani. Kepuasan emosi sudah terpenuhi. Salah saya kayaknya, bukan kepuasan emosi.
Dia tidak kekurangan Bapak Ibu. Tapi kenapa sampai dia tetap butuh cari Yesus? Saya dapatkan gambar yang menarik Bapak Saudara. Nggak kelihatan ya. Tulisannya apa tuh? Rich from outside, empty from inside. Di luar kelihatannya kepenuhan, kaya, tidak berkekurangan. Apapun dia bisa miliki. Mungkin kalau kita bukan sama seperti Zakheus, orang yang kaya, mungkin kita sudah terpenuhi karena kita populer. Kita punya kuasa, kita punya posisi. Kita punya keluarga yang baik. Orang melihat kita sebagai orang yang terhormat mungkin. Tapi siapa yang tahu di dalam kita? Ternyata ada ruang kosong. Yang mungkin kita malu kalau kita ceritain. Karena hidup terlalu sempurna kelihatannya di hadapan orang banyak. Tapi kita tahu ada ruang kosong itu di sana. Ada itu di sana. Bapak Saudara, Agustinus pernah mengucapkan satu kalimat yang terkenal. Dia bilang begini, ada satu ruang kosong yang Tuhan bentuk di dalam diri setiap orang yang hanya Kristus yang dapat mengisinya. Tapi kalau kita sampaikan ini kepada orang-orang yang belum kenal percaya Tuhan, yang kemudian juga marah ketika kita injili, ini tidak berlaku. Tapi ada di sana. Hanya mereka tidak berani ungkapkan. Agama mereka tidak bisa mengisi kekosongan itu. Karena memang hanya Kristus yang dapat mengisinya. Bapak Saudara, sebelum kita terlalu jauh, kita kembali ke Zakheus sebentar. Dia bukan hanya kepala pemungut cukai, bukan hanya orang yang kaya. Kita ngelihat juga handicapnya dia, kekurangannya dia. Dia seorang yang badannya pendek. Makanya di situ dicatat, ia tidak dapat melihat Yesus. Karena badannya pendek. Tapi kemudian dia berusaha. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sana. Mungkin ini kali gambarannya ya. Kelihatan gak pendeknya? Saya coba cari gambar gitu. Susah kayaknya, udahlah inilah yang paling pas gitu. Sudah menarik sekali ya. Saya pertama-tama mikir begini. Di tengah kerumunan orang banyak itu mungkinkah dia sebenarnya sudah coba menyelinap? Biasanya kan kalau anak kecil kan gampang menyelinap. Dan ini kan orang yang lebih pendek. Harusnya tidak kelihatan kalau dia menyelinap. Tapi fakta bahwa dia adalah kepala pemungut cukai, mungkin orang bilang, tutupin, jangan sampai dia lewat. Enak aja dia, udah dapat segala-galanya, sekarang mau ketemu Yesus pula. Gak usah. Tapi namanya kepala pemungut cukai. Bukan sembarang orang, dia sudah pernah jadi pemungut cukai, meniti karir, sekarang bisa jadi kepala. Pasti otaknya jalan. Dia segera berlari dan cari tempat di sana, ya pohon ara yang paling dekat. Saya juga pikir-pikir, dia tahu dari mana ya tempat yang bakal Yesus jalanin. Ya saya cuma dapat pemikirannya, pasti pimpinan Tuhan kali ya. Lalu bagaimana mungkin dia ketemu satu spot yang pas Yesus lewat di sana. Atau memang sebenarnya dia pilih sembarangan aja. Tapi Yesus yang pilih jalannya. Karena dia tahu Zakheus ada di sana. Saudara, dia berusaha. Dia berlari mendahului orang banyak. Lalu dia memanjat pohon. Saudara, sampai sini kita mungkin bertanya begini. Oh kalau gitu bisa dapetin Yesus, bisa ketemu Yesus, ya karena usaha Zakheus. Setuju? Karena ya Zakheus berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang berusaha bertemu dengan Zakheus. Ini ceritanya berbeda sekali. Dengan beberapa bagian Alkitab yang orang-orang pas Yesus lewat di sana, pas ada orang itu di sana. Tapi ini Zakheus sengaja berinisiatif, aktif mencari Tuhan. Untuk menemukan Tuhan. Sekali lagi, kenapa ya dia sampai berusaha begitu ya?
Apakah karena dua hal ini Bapak Ibu Saudara? Dia sadar dia orang berdosa yang terlalu lelah karena keberdosaannya. Atau tadi di awal, orang kaya yang tidak pernah puas dengan kekayaannya dan tahu ada satu lubang kosong dalam hatinya. Saudara, saya pikir-pikir kita sebagai orang Kristen bisa kayak begini gak ya? Walaupun kita bilang, saya sudah percaya Yesus. Tapi mungkinkah ada saat-saat di mana kita merasa kita jauh dari Tuhan dan kekosongan itu terasa lagi dalam hidup kita? Karena dunia dengan segala kelicikannya menarik kita begitu kuat tanpa kita sadari, sehingga pikiran kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Entah itu kekayaan, nama besar, bahkan pelayanan. Atau diam-diam kita sudah menggantungkan diri kita dengan segala hasil usaha yang bisa kita kerjakan, kita pikirkan, kita ucapkan. Mungkinkah kita sama seperti Zakeus? Lalu kemudian kita sadar kita berusaha dengan cara kita sendiri mengisi kekosongan itu. Berhasil? Saudara yang tahu jawabannya. Zakeus tidak berhasil. Karena dia memang bukan orang percaya. Tapi jangan sampai kita sama seperti Zakeus. Malah kita mengaku kita sudah percaya. Saya pikir seandainya Yesus, ini kan sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara baca pasal-pasal sebelumnya, Yesus itu sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan di ayat 1 ditulis di sana, Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Yesus tidak ada rencana untuk stay. Sama sekali tidak ada rencana itu. Seakan-akan kita baca. Dia hanya hendak menuju Yerusalem dengan melintasi kota Yeriko. Dan seandainya Yesus hanya melalui jalan itu, atau pohon yang dipanjat di Zakeus itu, tidak terjadilah sacred moment antara Yesus dan Zakeus. Tapi bukan itu ceritanya, kita tahu. Tepat di mana Zakeus berada, di bawah pohon itu, Yesus yang sedang melintasi Yeriko, Yesus yang baru saja menyembuhkan orang buta di depan kota Yeriko. Sekarang dia tepat berhenti di hadapan Zakeus yang sudah berusaha setengah mati untuk mencari tahu siapa Yesus itu. Dan ketika Yesus bertatap mata dengan orang yang seharusnya dia tidak kenal itu. Bayangin itu ya, sacred momennya, mata, ketemu mata. Pertama mungkin Zakeus cuma, mau ngapain ini orang? Mau ngapain ini orang? Sambil detak jantungnya itu makin meningkat. Aku bukan hanya sekedar melihat dia melintas, tapi sekarang dia berhenti tepat di bawahku dan tiba-tiba namanya disebut Zakeus. Gak ada yang kasih tahu kepada Yesus, namaku Zakeus. Bisa bayangin excitementnya Zakeus ketika Yesus menyebut Zakeus. Saya sempat delete kata melihat di sini. Itu beda dengan kata melihat di bagian atas, ayat-ayat atas. Kata melihat di sini yang digunakan oleh Lukas itu anablepsis kalau nggak salah, anablepsa saya lupa lah pokoknya. Intinya artinya adalah ketika Yesus melihat ke atas itu, kata melihat itu untuk recover sight, untuk memulihkan penglihatannya Zakeus. Dari yang tadinya dia melihat uang, dia melihat hidup yang nyaman, dia melihat hidup yang enak, Tuhan ingin memulihkan penglihatan yang seharusnya Zakeus punya. Dan Yesus bukan hanya memanggil dia secara personal, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sekali lagi, firman Tuhan ayat 1 cuma bilang Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Tapi di sini Yesus bilang dengan jelas, hari ini, sekarang juga aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, bukankah ini mengingat
mengingatkan kita kembali. Tuhan terus mencari kita. Tuhan memilih kita. Firman Tuhan bilang begini. Bukan Zakeus yang cari Yesus, tapi Yesus yang cari Zakeus. Injil Yohanes mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, di bagian firman Tuhan yang lain, kita ingat cerita perempuan Samaria. Daerah Samaria itu adalah daerah yang selalu berusaha dihindari oleh orang Yahudi, apalagi seorang guru yang terhormat seperti Yesus. Tidak mau menginjakan kakinya di Samaria yang dianggap sebagai tanah orang kafir. Terjadi percampuran antara orang Yahudi asli dengan bangsa-bangsa asing. Menjajah mereka. Tapi Yesus sengaja, ia harus melintasi daerah Samaria untuk bertemu seorang perempuan yang tidak terhormat. Yang sudah kumpul kebo dengan 5 laki-laki. Dan laki-laki yang ada sekarang pun bukan suaminya. Tapi Yesus mencari perempuan itu. Saudara, dari perspektifnya Lukas, saya percaya Lukas bisa mengatakan hal ini. Sebagaimana dokter pada masa kini, tabib zaman itu tidak mencari pasien, tetapi dicari pasien. Yesus yang coba untuk merecover penglihatannya Zakeus. Dia cari si pasien Zakeus. Saudara, Zakeus bukan orang baik-baik. Perempuan Samaria bukan perempuan baik-baik. Kita bisa celaka kalau kita pikir kita adalah orang baik-baik bahkan setelah terima Yesus. Lebih baik kita menjadi sama tidak baiknya seperti perempuan Samaria atau Zakeus yang kemudian Tuhan lawat, Tuhan cari, Tuhan panggil, dan kita sadar betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa kita dicintai dan dirindukan Tuhan supaya kita direcover kembali oleh Tuhan. Tidak pernah kita mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Kalau ada orang yang mengasihi kita dan mencari kita, kita sangat berbahagia sekali. Tapi ini anak Allah, manusia yang sempurna, Allah sendiri, turun ke dunia, meninggalkan surga mulia, memilih palungan hina untuk mencari yang terhilang. Tuhan sedemikian menghargai kita. Tapi ceritanya selalu saja ada orang-orang yang tidak suka. Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, bagi Yesus, Zakeus adalah manusia baru di dalam Tuhan. Saudara pernah ketemu gak dengan teman lama yang kemudian cerita masa lalu yang ketika kita dengar tidak enak? Karena ternyata teman lama kita itu ketika kita baru ketemu lagi setelah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia masih melihat kita. Mario yang sama 20 tahun yang lalu, yang lagi jelek-jeleknya, yang belum kenal Yesus. Ini orang-orang yang masih sama melihat bahwa Zakeus itu tidak layak untuk dicari, dikasih, diterima. Tapi kita sering begitu juga ya. Kita sering kelepasan begitu juga. Kita pikir manusia tidak bisa berubah. Orang-orang tidak bisa berubah. Udah tidak tertolong. Kita lupa siapa kita. Kita lupa siapa kita. Bapak saudara, siapa Zakeus? Siapa Saulus? Siapa saya? Siapa kita? Di mata Tuhan. Saudara, Yesus bukan karena dia masuk ke kota Yeriko, maka dia mendapati seorang Zakeus.
Tapi dari sejak kekekalan Tuhan sudah merencanakan. Melihat dengan mata rohani kekalnya. Memilih kita satu demi satu sebagai kekasihnya. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mencari kami seperti Engkau mencari Zakius. Tuhan, tolong kami supaya pertobatan kami tidak menjadi sia-sia. Tapi sama seperti Zakius, kami menjadi orang-orang yang setelah bertobat diingatkan kembali oleh firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami seperti Zakius yang berani untuk mengembalikan apa yang sudah membuat orang lain dirugikan. Bahkan memberikan yang lebih besar daripada yang dia sanggup. Tolong kami supaya setelah kami tahu kami adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka nilai hidup kami berubah. Cara pandang kami berubah. Tujuan hidup kami berubah. Tuhan, tolong kami ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari kami dan mengutus kami keluar menjadi orang-orang yang juga memberkati orang banyak. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.